saya mau lanjut ke derivatif. Ya, apa sih derivatif? Apa ya derivatif ya? Derivatif, apa tuh? Turunan. Coba saya mau tanya, kalau di SMA kalian belajar derivatif gimana sih? Turunan dari X kuadrat. 2X. 2X, betul nih, 2X. Banyak yang jawab ya. Ini pertanyaan simpel-simpel gini, nggak usah dicatat lah ya, karena saya yakin pasti banyak yang tahu. Turunan sin X. Cos X. Cos X, betul. Turunan X pangkat 100. 100x pangkat 99. 100x pangkat 99. Ya. Nah, mungkin saya nggak tahu di SMA kalian belajar sejauh apa, tapi seingat saya waktu saya SMA memang diajarkan pokoknya turunan X kuadrat 2X, turunan X pangkat 100, 100X pangkat 99 dan seterusnya. Tapi sebetulnya apa sih derivatif ini? Gitu kan ya? Apa sih sebetulnya derivatif ini? Nah, saya akan coba ajak Anda untuk paham nih. Oh, ternyata itu nggak cuma sekedar rumus kok. Nggak cuma sekedar sesuatu yang harus kita hafalkan, tapi geometric meaning-nya itu apa sih sebetulnya? Yang saya bahas itu bendanya itu apa sih derivatif gitu ya. Nah, saya akan mulai mengajak Anda untuk memahami gradien. Pernah dengar istilah gradien? Mau pakai bahasa Indonesia? Pernah ya? Iya, mau sekolahnya internasional ataupun sekolah nasional, tetap istilahnya sama, pakainya gradien. Ya, atau enggak deh, bisa aja pakainya slope, kemiringan. Ya, ada buku pakainya slope. Nah, jadi gradien itu adalah kemiringan. Siapa yang punya kemiringan? Garis. Kata Jiwo katanya garis yang punya kemiringan. Ya. Istilah miring ini sebetulnya diukurnya patokannya dari mana? Ada yang tahu nggak? Saya punya garis ya. Saya boleh jawab nggak, Bu? Boleh, Scotty. Gimana? Saya mau turunan. Iya, turunan. Betul. Apa, Derivatif memang turunan. X kuadrat. Apa misal X. Nih, X. Iya, X kuadrat turunannya 2X ya, Scotty ya. Ya. Iya. Itu nanti saya ulang lagi ya, Scotty. Nah, sekarang kita bahas dulu konsep dari gradien itu sendiri. Ya. Oke. Nah, saya punya sumbu X. Saya punya sumbu Y. Kalau saya punya garis ini, yang warna merah, nggak pakai panah. Katakanlah sejajar dengan yang warna biru. Nggak sejajar. Ya, pokoknya intinya, jangan percaya mata. Anggap aja ini sejajar. Kalau dia sejajar, yang biru sama merah, gradiennya sama nggak? Sama. Iya. Ya, sama gradiennya. Nah, saya hanya akan bahas yang biru. Tapi maksudnya gini, kenapa saya bahas yang biru? Karena yang biru ini berpusat di 0,0 sehingga saya mudah untuk menggambarkan. Tapi, jangan berpikir bahwa, oh yang namanya garis itu kemiringan tuh harus dia melalui 0,0. Enggak, ya bisa kemana aja. Nah, jadi saya akan hapus yang warna merahnya. Nggak bisa. Andonya ini. Oke. Jadi saya hanya akan bikin garis yang melalui pusat aja, katakanlah ini garis L. Saya balik tanya yang tadi, ke awal lagi. Kalau tadi kalian bilang gradien adalah kemiringan, kemiringan dari siapa? Dijawab kemiringan dari garis. Nah, dibilang miring itu patokannya siapa? Kalau saya bilang patokannya warna kuning, sejajar sama L, maka saya bisa bilang garis L itu nggak miring. Betul nggak? Ya. Artinya miring itu relatif. Miring itu relatif. Artinya sekarang kalau ilmu eksak, fisika, matematika itu ilmu eksak, kalau dibilang miring, kita harus paham miringnya itu harus seragam. Miringnya saya dengan miringnya kamu harus sama. Artinya acuan kita harus sama. Nah, saya mau tanya, acuannya siapa? Sumbu X, kata Excel. Excel udah tulis linknya belum tadi?
Belum ya? Dulu lupa saya. Berapa nih Excel? 4. Oh, kok beda sendiri? Terus? 11, 98, 73. Oke. Nah, jadi kata Excel teman-teman, pertama saya akan memastikan pada Anda bahwa kemiringan itu sifatnya relatif. Dan ketika relatif, karena kita bicara ilmu eksak, kita harus punya acuan yang sama. Jadi, kemiringannya itu bukan tadi yang garis kuning. Bukan juga sumbu Y. Kemiringannya dihitung dari sumbu X. Ya, sumbu X. Lalu, saya akan ajak Anda, kalau misalnya saya misalkan ini adalah alfa. Maka yang dimaksud dengan gradien, yaitu biasanya pakai M. M ini adalah kemiringannya dilihat dari tangan alfa. Ya, tangan alfa. Jika misal saya ambil suatu titik di sini, maka selisih X-nya dihitung dari titik pusat ini saya namakan delta X. Dan ini adalah delta Y. Betul? Tangan alfa jadinya apa? Delta Y per delta X. Ada yang tidak setuju? Semua harus setuju ya? Karena delta Y, karena tangan itu memang pasti delta Y dibagi dengan delta X. Bentar. Jadi gradien itu adalah delta Y bagi delta X. Aduh Bu, itu mah saya udah tahu Bu. Saya sampai udah bosen Bu belajar garis delta Y dibagi delta X. Ya nggak apa-apa, bosen lah diulang-ulang ya. Oke. Kenapa? Saya akan ingin ajak Anda membawa logik gradien ini ke dalam konsep derivatif. Oke, coba lihat. Ini garisnya lurus. Ya, sekarang bayangkannya seperti ini. Bentar, jadi ini case-nya close. Ini case close. Yang ini. Sekarang saya gambar lagi nih. Sumbu X, sumbu Y. Saya punya kurva. Ini adalah kurva fungsi fx. Oke. Sekarang saya mau bicara garis singgung. Ada yang pernah dengar garis singgung? Atau kalau pakai... mau bertanya. Oke, silakan Raul. Raul, kenapa? Sebelum lebih lanjut saya ingin bertanya tentang tan X-nya itu. Kenapa pilih tangan? Kenapa enggak sinus saja? Oke. Sebelum lebih jauh, katanya Raul bertanya teman-teman, kenapa kok gradien ini kenapa tidak pakai sin, kenapa tidak pakai cos, kenapa kita pakai tangan? Jadi teman-teman Raul dan teman-teman yang lain, definisi gradien itu adalah sebetulnya perubahan. Perubahan siapa nih? Perubahan kalau melihat, jadi kalau Raul, saya punya yang merah ini adalah fungsi fx, ini adalah y, domainnya adalah x, hasilnya adalah y. Nah, yang dimaksud dengan gradien adalah seberapa besar perubahan y jika x-nya berubah. Begitu kaitannya. Nah, ketika berapa berubahnya y dibandingkan dengan perubahan x, maka yang mengaitkan antara y dengan x itu hanya tangan. Karena kalau kita membandingkannya pakai sin dan cos itu butuh sisi miring, betul tidak? Ya, dia kalau miring itu berarti dia membutuhkan perubahan yang miringnya. Sedangkan konsep dari fx sama dengannya itu dia ingin melihat, nih, kalau saya belajarnya keras, parameter belajarnya berapa jam adalah X, berapa nilai kalkulusnya adalah Y.
Jadi saya pengen tahu kalau saya belajar 2 jam per hari untuk kalkulus, nilai saya nanti Y-nya berapa? Kalau X-nya saya belajar misalnya 5 jam per hari, nilai kalkulus saya Y-nya berapa? Nah, seperti itu. Jadi dia tidak melihat perubahannya, dia lebih ke sana. Makanya kenapa pakai tangan Raul. Lalu mungkin Raul bertanya, kenapa nggak pakai kotangan, Bu? Gitu ya. Kan kotangan juga sama, Bu. Dia menunjukkan perubahan nilai Y ketika X-nya berubah. Nah, sebetulnya itu hanya suatu kesepakatan saja. Intinya dia mau lihat perubahannya kalau X-nya berubah, tapi perkara kenapa pakai tangan, tidak pakai kotangan, itu hanya kesepakatan saja bahwa Gadian kita pakainya pakai yang tangan. Gitu. Cukup puas, Raul? Iya, Bu. Terima kasih. Oke. Tadi kayaknya ada rasanya 2 orang yang mau tanya. Selain Raul, tadi siapa lagi yang mau tanya? Saya, Bu, tapi tidak jadi, Bu. Oh, siapa nih? Raifan. Kenapa Raifan? Ya. Nggak jadi, Bu. Oh, nggak jadi. Oke ya. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut. Saya punya kurva fx. Tadi saya bilang garis singgung nih. Kalau misalnya dulu pakai bahasa Inggris, biasanya istilahnya pakai tangent line. Nah, itu juga satu alasan kenapa namanya kok garis singgung, diterjemahkannya tangent line atau tangent line. Kenapa kita pakai garis singgung? Nah, sebetulnya kalau istilah matematikanya dipakai bahasa Inggris, dia adalah tangent line. Tangent line itu kenapa dibilang tangent? Karena dari tangan. Gitu, garis yang kita melihat kemiringannya dari tangan. Gitu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, garis singgung itu garis yang kayak gimana sih? Nempel dikit kemana Jiwo nempelnya? Titik berapa? Di mana sumbu X? Kurva. Nah, kata Jiwo, jadi garis singgung itu artinya garis yang nempel. Garis yang nempel di kurva. Kalau di kurva saya, kurvanya warna biru fx. Jadi dia garis yang nempel di kurva fx. Nah, saya coba tanya teman-teman di rumah. Paham nggak nih maksudnya Jiwo? Garis yang mana, Bu, yang nempel? Nempelnya kemana? Ada yang bisa lebih mengkerucutkan kembali? Kira-kira yang kayak gimana? Kalau dibilang fiska itu yang mana? Itu loh dosen kalkulus. Wih, dosen kalkulus itu banyak. Fiska itu dari sekian banyak dosen kalkulus yang mana? Itu masih general. Coba. Alivito. Jadi kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah bener ya? Spesifiknya tangent itu adalah the line that only touches one point in the curve gitu. In the curve. Tapi dia motong tidak? Intersection tidak? Tidak ada intersection, cuma satu. Tidak intersection. Sekarang kalau different point, kalau titiknya berbeda, tangent line-nya different or tidak? Iya, kalau different point, different. Oke, nah sekarang kenapa saya bertanya seperti itu teman-teman? Jawabannya punya Alivito, jawabannya punya Jiwo itu betul. Bahwa garis itu tidak memotong ya, hanya nempel. Tapi saya pertegas kembali. Kalau different point, kalau titiknya berbeda, misal saya punya titik di warna merah. Dan saya punya titik di warna hijau. Ini garis singgungnya beda-beda nih teman-teman. Alivito NIM-nya berapa? Atau saya tulis saja nanti. Ya, sip. Nanti di chat ya. Oke. Nah, jadi saya punya 2 titik nih. Apakah cuma 2 titik, Bu? Enggak. Sebetulnya di dalam kurva tersebut ada tak hingga banyak titiknya enggak? Potong ya. Ada tak hingga banyaknya titik. Kalau saya gambarin mah banyak banget. Saya ambil contoh yang mudah dilihat, misalnya 2 titik. Nah, teman-teman, tadi saya memperjelas bahwa di kedua titik ini garis singgungnya beda. Yang warna merah, misalnya gambaran saya bagus ya. Ini garis singgungnya. Tapi di yang warna hijau, ini garis singgungnya. Lalu ada yang nyangkal ke saya. Ada yang komentar. Ibu tidak konsisten. Kata ibu katanya garis singgung itu nggak boleh motong. Cuman nyentuh. Yang merah motong nggak? Enggak.
Tapi seandainya kurvanya ternyata kurvanya begini, motong nggak? Motong. Yang hijau, ibu tidak konsisten. Yang hijau kata ibu seharusnya dimanapun tidak memotong. Kok hijau motong? Siapa yang bisa menjelaskan? Scottley, angkat tangan. Mau tanya atau mau jawab? Saya mau jawab, Bu. Karena ini kita cuma cari di satu titik poin yang di satu titik poin itu kita carinya. Oke, Gradian sekarang di satu titik poin. Oke, Scottley, coba saya tanyakan perjelas ya. Scottley, yang hijau motong nggak? Motong kurva nggak? Secara ini sih bilangnya kalau kita biasa sih nggak anggap potong sih. Oke, Karena gini, saya mau bimbing semua menjawabnya perlahan, ya, perlahan tanpa ada bantuan dari saya. Gini saya tanya ya, Scott, yang hijau motong kurva biru nggak? Oh, motong. Motong. Tapi garis warna hijau itu motong kurva warna birunya di titik hijau atau di titik kuning? Dia sebenarnya cuma bersentuhan di hijau, tapi dia motong di kuning. Oke, kalau begitu saya konsisten nggak ngomongnya bahwa garis singgung itu adalah garis yang hanya menyinggung kurva di titik yang sedang dimaksud. Benar, konsisten, Bu. Ya? Betul. Konsisten, Bu. Betul. Jadi teman-teman, maksud saya itu. Karena biasanya kalau saya tidak menjelaskan detail, tetap ada yang bertanya, ada yang komplain, ibu tidak konsisten. Buktinya yang merah sama hijau itu dia memotong, Bu, di kurva biru. Ya, tapi saya bilang bahwa garis singgung itu cuman menyinggung di titik yang sedang kita maksud. I don't care dengan titik yang lain. Kalau saya sedang bicara titik merah, maka garis singgungnya yang merah tidak motong di merah. Kalau saya sedang bicara yang hijau, maka garis singgung hijau cuman bersentuhan di hijau, nggak peduli dengan titik kuning. Ya, sekarang lanjut lagi. Apa nih kaitannya dengan derivatif dan gradien? Kalau kurva punya gradien tidak? Tidak. Jiwa langsung kaget. Kurva tidak punya gradien. Yang punya gradien siapa? Kurva tidak punya gradien. Garis lurus. Garis singgungnya. Garis singgungnya yang punya gradien. Jadi garis singgung punya gradien. Sekarang kita jadi orang biologi. Saya ambil kaca pembesar, ambil lup, ambil mikroskop ya. Jadi yang kuning tadi ini saya hapus titik kuningnya, saya bikin kurvanya, lalu ini garis singgung warna hijau. Coba lihat, saya lingkari yang warna kuning, yang warna hijau saya lingkari pakai warna kuning, ini saya pakai lup, kaca pembesar atau pakai mikroskop. Kalau pakai mikroskop, yang semua kurvanya melengkung warna biru, yang biru itu melengkung ya, itu kurva nggak lurus ya. Tapi kalau saya perbesar, si biru ini jadinya lurus nggak? Lurus. Bumi itu bulat. Tapi yang di kelas ngerasain nggak buminya bulat? Enggak. Enggak, Bu. Saking buminya gede banget, kita kayak semut gitu kan. Nah sama, kurva warna biru itu sebetulnya tidak lurus. Dia itu melengkung. Tapi kalau kita pakai mikroskop, makanya akan terlihat seperti lurus. Ya, anggap saja misalnya ini adalah, kalau saya bikin bantuan, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Yang birunya saya bikin dari 00 lagi. Gitu. Ya, ini adalah ujung pertama, ini adalah X0 Y0. Sudah bukan di 0,0 lagi sebetulnya ya. Ingat teman-teman. Jadi saya bikin baru lagi di sini. Nih. Sumbu X, sumbu Y lagi, ya. Lalu di ujung sana
saya bikin ini adalah X1, Y1. Ya, saya mau tanya nih, ini kan punya kemiringan juga nih. Ya, saya mau tanya si gradiennya itu pakai tangan, katakanlah yang ini beta, maka delta Y dibagi delta X-nya jadi apa? Jadinya adalah Y1 min Y0 dibagi X1 min X0. Ya. Nah, kalau saya misalkan X1 min X0 adalah H, ya, adalah H, maka si delta Y dibagi delta X itu adalah F X0 plus H min F X0 dibagi dengan H. Sampai situ. Ada pertanyaan tidak? Jika saya punya selisih antara X0 dan X1 adalah H, maka yang semula Y1, kan ini kurva birunya kurva Fx kan? Ini kurva Fx, teman-teman. Jadi ketika di X1, Y1 itu akan sama dengan Fx1. Iya enggak? Fx1, X1-nya adalah X0 plus H. Coba dirasa-rasa dulu. Tanyakan ke saya kalau Burak nggak paham. Rio ngantuk lagi nih. Rio, cuci muka Rio. Dia Rio ngantuk tiap pagi. Tiap pagi atau kuliah saya doang yang ngantuk? Kenapa katanya? Oh, kamu tidur jam 12? Lama banget, ngapain maksudnya? Ya, gimana nih? Cuci muka. Bawa permen. Gimana nih? Misi, Bu. Oke, siapa nih? Raul. Gimana Raul? Boleh diulang dari itu nggak yang misalkan X1 min X0 sama dengan H itu ya. Y1 min Y0-nya kok jadi sekian? Ya, siap. Nah, teman-teman, jadi ini Raul mau bertanya, kenapa nih coba diulang dari X1 min X0 sama dengan H dan seterusnya ya. Oke, lihat nih. Ini adalah X1. Oke. Saya misalkan panjang yang merah ini otomatis adalah X1 minus X0. Ya, itu saya misalkan dengan H. Ya, saya tanya dulu nih. Ketika X-nya sama dengan X0, ya, keterangan untuk X0, Y0 itu boleh nggak sih saya tulis begini? Y0 terjadi saat F diinputkan X0, betul nggak? Betul. Ya, karena kurva yang biru itu tadi saya ambil dari Fx. Jadi Y0 itu pasti dapatnya dari F ketika diinputkan X0. Sekarang, kalau di titik X1, Y1, boleh nggak sih saya tuliskan Y1 sama dengan F dari X1? Boleh nggak? Boleh. Ya. Kemudian, karena saya memisahkan X1 dikurang X0-nya adalah H, yang saya checklist pakai warna merah, X1-nya boleh nggak saya ganti? Gitu. Nah, jadi yang tulisan warna biru, delta Y dibagi delta X menjadi Fx0 plus H, sebetulnya adalah dari atas. Y1-nya diganti, Y0-nya diganti, X1 min X0-nya juga diganti. Bu, manfaatnya apa Bu diganti-ganti? Saya malah makin pusing. Belum, tenang. Nanti kalau sudah next page, nanti bakal kelihatan maksudnya gimana. Ya, sampai sini apakah maksudnya dipahami? Bertrand mau tanya? Ya Bu, mau tanya Bu. Gimana? Itu kalau X0 plus H bukannya jadi X1 aja ya Bu?
X0 plus H jadinya X1, betul? Bukan 1 ya, X1. Saya nggak tahu berapa itu koordinatnya, kan saya ambil sembarang ya betanya. Oh ya oke Bu. Jadi memang saya tidak mengambil di titik 1 bet, dan itu bisa titik manapun. Nggak tahu kita titik berapa, karena kita mau bicara yang general gitu ya betan ya. Ya oke, terima kasih Bu. Oke. Nah, sekarang gini. Manfaatnya buat apa nih? Nah, kalau kalian belajar fisika, wah kok fisika Bu? Iya, karena fisika itu lengket banget sama matematika ya. Delta. Delta itu untuk sesuatu yang besar. Yang perubahannya kita lihat. Ya. Kalau kecil, maka kita terjemahkan menjadi D. Y per dx. Jadi delta itu untuk sesuatu yang besar yang bisa kita lihat, sedangkan D itu untuk kurva yang smooth banget, yang mulus, yang nggak kelihatan. Kan tadi makanya kenapa saya bilang pakai loop, pakai mikroskop, pakai kaca pembesar. Nah, kalau kita melihat secara asli tanpa pakai mikroskop, sebetulnya ini adalah titik yang warna hijau kan? Yang besar ini titik warna hijau. Ini saya hapus lagi ya, kalau bertumbuk. Ini adalah titik hijau, betul nggak? Ya, ini adalah titik warna hijau. Yang semua titik hijaunya kecil sekarang jadi besar, itu maksud saya titik hijau. Sekarang saya tanya, berarti dalam keadaan sebenarnya, berapakah besar H? Ada yang tahu berapa besarnya H? Ada yang tahu? Satu titik, Bu. Satu titik, iya. Berapa tuh lebar titiknya? Batman. Siapa nih? X? H? Atau siapa nih? Dengan siapa? Halo? Ya, gimana? Ada yang tahu berapakah besarnya H? Sedangkan yang Anda lihat sebetulnya cuma titik. Jadi besar itu jadi besar H. Sebesar H, X0 sama X1 punya jarak, itu gara-gara titiknya pakai mikroskop perbesaran berapa ratus kali lipat, berapa ribu kali lipat. Tapi aslinya, berapa jarak antara X0 dan X1? Ada yang tahu? Kenneth! Gimana Kenneth? Kenneth? Gimana Ken? Dari haknya. Dari haknya, gimana tuh haknya? Garis tegak lurus yang X1 itu ada titik-titiknya, itu haknya. Lalu? Pertanyaannya Ken, jadi sebetulnya kan ini titik ya Ken ya? Kenneth ini titik ya sebenarnya ya? Iya. Iya nggak sih? Titik. Itu jadi besar cuman gara-gara saya pakai mikroskop berapa kali perbesaran tuh Kenneth tuh. Ya, hasil titik. Pertanyaannya adalah, berapakah besarnya H? Gitu Ken. Gimana Ken? Berapa besarnya H Ken? Bisa Ken? Tadi siapa yang ngejawab belum nih? Itu Alivito bukan? Alivito lo mencatat ya? Oh iya. Bentar. 25019855653. Oke. Gimana Ken? Balik dulu ke sini. Berapa besarnya H Ken? Nggak jadi kan? Mana Kenneth sih? Oke, Nicholas. Ya Bu, mendekati 0. Mendekati 0. Karena titik dia itu. Titik itu berarti dia kecil banget. Iya Bu. Nah, kebetulan kita sudah punya yang namanya definisi apa? Limit. Kita punya limit nih. Kita terbantu sama yang namanya limit. Tadi mana nih? Kenneth tadi coba jawab ya. Berapa? Kenneth sama Nicholas tolong ke chat ya NIM-nya ya. Kenneth sama Nicholas. Ya mulai sekarang mungkin kayaknya Anda ke chat aja ya. Jadi yang saya bilang suruh tulis NIM-nya di chat,
tulis aja di chat, nanti saya catatnya belakangan aja biar tidak mengganggu perkuliahan ya. Nah, jadi katanya kata Nicholas itu haknya itu kecil banget teman-teman. Sehingga, ini saya tulis ulang dulu ya. Jadi tadi kita punya bahwa delta Y dibagi delta X adalah F X0 plus H min F X0 dibagi dengan H. Tapi karena kita melihat itu adalah titik, maka sesuatu yang kecil perubahannya kecil banget, delta ini kita ganti dengan D, dy, dx. Sama dengan F, X, bentar, ini saya mau siapin agak lebih besar untuk kebutuhan nanti belakangan ya. F, X0 plus H min F, X0 dibagi dengan H, dan katanya H-nya itu harus menuju 0. Nah, delta Y dibagi delta X yang katanya tadi gradien itu, nah ini adalah definisinya dihitung pada saat X-nya sama dengan X0. Maksudnya apa nih? Berarti, kalau tadi kita lagi ngebahas titik yang warna hijau, hijaunya itu adalah X0. Misalnya X0-nya adalah 5. Kalau saya bahasnya titik yang warna merah, maka X0-nya juga berganti. Ini yang menyebabkan gradien garis singgung itu akan beda-beda di setiap titik. Kalau di garis warna merah, garis singgungnya horizontal tidur. Kalau di garis yang hijau, garis singgungnya malah miring. Jadi artinya kemiringan garis singgung di setiap titik pada kurva itu tuh berarti adalah beda-beda di setiap titik. Ya, dan ini adalah definisi dari derivatif. Jadi dy per dx, ya dy per dx dikasih notasi lain. Notasi lainnya apa? Pakai f aksen di x0. Jadi kenapa kalau kita mau tuliskan derivatif itu boleh pakai aksen, boleh juga pakai dy dx. Tapi dy dx-nya itu nggak semata-mata karena dia cuma ngasih nama dy per dx. Itu awalnya adalah dari delta y dibagi dengan delta x. Limit h menuju 0, f x0 plus h min f x0 per h. Atau kalau di buku dibikinnya adalah general, nggak usah pakai x0. Jadi f aksen x adalah limit h menuju 0 dari fx plus h minus fx per h. Kalau tadi kalian bilang bahwa turunan dari x kuadrat adalah 2x, ya, ini saya tulis dulu, f aksen x, makna geometrisnya adalah gradien garis singgung kurva. Kurva siapa? Kurva fx di titik x. Sebagai ilustrasi, kita punya fx sama dengan x kuadrat. Ya, fx sama dengan x kuadrat itu bentuknya adalah seperti ini. X kuadrat. Lalu kalian bilang bahwa f aksen x-nya dari x kuadrat adalah 2x, betul. Coba saya tanya, f aksen 0, hasilnya adalah 0. Artinya, gradien garis singgung dari kurva x kuadrat di titik x sama dengan 0, gradiennya adalah 0. Kapan suatu gradien 0? Ingat, tangen alfa sama dengan 0. Berapa alfanya? Tangen apa yang hasilnya 0? Tangen? Siapa yang bisa jawab? 0, Bu. 0. Siapa nih? Amelinda. Iya, Amelinda nanti tulis NIM-nya di chat ya. Oke. Ya, jadi teman-teman, tangen yang hasilnya 0 ketika alfanya 0. Kalau sudutnya 0, garisnya gimana? Kata Excel, garisnya tidur. Nih. Secara logika, benar nggak garis singgungnya begitu?
di X kuadrat untuk X sama dengan 0. Benar. Nah, sekarang kalau di X sama dengan 1 gimana, Bu? F aksen 1 berarti 2. Oh, berarti gradiennya 2 nih. Tangan 2 berapa? Bukan sudut istimewa. Kita nggak tahu, iya kan? Tapi kita tahu bahwa perbandingan dia sama X-nya harus 2. Jadi kalau Y-nya 2, X-nya adalah 1. Misalnya nih di sini. Tuh. Ya. Apakah hanya sekedar rumus, Bu? Kalau turunan X kuadrat adalah 2X? Tidak. Yo, saya akan buktikan ya. Jadi kita punya Fx sama dengan X kuadrat. Turunannya limit H menuju 0. Fx plus H min Fx dibagi dengan H. Limit H menuju 0. X plus H kuadrat min X kuadrat dibagi dengan H. Limit H menuju 0, X kuadrat, 2XH, H kuadrat min X kuadrat per H. Coret, coret, sama dengan limit H menuju 0. H, 2X plus H per H. Coret, coret. Apa yang terjadi? Inputkan H-nya 0. Jadinya 2X. Jadi kalau kalian melihat dulu di SMA disuruh ngafalin turunannya apa? Sebetulnya semua berawal dari limit. Ya, nah sekarang giliran Anda. Fx itu sin X. Kata kalian turunannya adalah cos X. Coba deh pakai limit tadi, bener nggak? Silahkan dicoba 1 menit, nanti boleh ada yang mau coba, kalau ada yang mau coba. Silahkan, dicoba ini ya. Fx sama dengan sin X, lalu F aksennya gimana caranya, Gen? F aksennya pakai yang tadi, Bu, yang Bentar, limit. saya cek dulu. Oh, masih lama. Pakai tadi, jadi limit H menuju 0. Lalu di Lalu atasnya ke apa? F X plus H. Nah, coba kita langsung ganti aja ya, Gen ya. Oh, ya, Bu. Jadi apa tuh gantinya? Cos X plus H. Hei, kenapa jadi cos? Karena itu, Bu, apa namanya? Sifat trigonometri, Bu. Bentar. Fx-nya sin kan ya? Oh, itu sin ya, Bu? Iya. Jadi gimana dong? Berarti jadi sin X. Sin dalam kurung X plus H. Nah, lalu? Dikurang sama berarti sin X. Dibagi dengan? H. H. Akan menjadi? Berarti jadinya itu sin X. Terus sin H. Sin X. Betul nih rumusnya nih begini. Salah ya, Bu? Salah ya? Apa dong jadinya, Gen? Gak jadi deh, Bu. Salah, Bu, ternyata, Bu. Salah, ya udah nggak apa-apa. Mau coba lagi nggak? Ntar dulu deh, Bu. Ntar dulu. Oke, Genta tulis NIM-nya di chat. Iya, Bu. Oke, Christopher Gabriel. Halo, Bu. Oke, di mana Chris? Ini aku lanjutin Genta punya ini ya. Iya, betul. Jadi harusnya apa ya? Limit H 0 itu jadi sin X cos. Salah malah dihapus. Sin X cos H plus sin X. Lagi? Ini lagi? Sin H. Ya, sin H lagi. Emang begini rumusnya, Christopher? Ayo, hati-hati. Coba nyontek ke
gambar file yang sin tidak H saya cos. upload. Hah? Kenapa? Kenapa, Chris? Sin X Bukan cos. bukan itu, bukan saya tadi. Oh, bukan. Oke. Masih mau lanjut nggak, Chris? Ini salah ya? Salah dong. Oh, salah. Salah. Mau langsung lanjut nggak? Masih mau diperbaiki nggak? Gimana coba? Hati-hati dengan rumusin sama cos, jangan ketukar. Yang cos kayak gimana, yang cos plus, yang sin kayak gimana, dan seterusnya. Nah, ini masih salah, Chris. Oke. Bentar aku jawab lagi deh, Bu. Oke, sip. Nah, Christopher, tulis nim dulu di chat ya. Juan Alexander. Di Iya, mana Bu. Juan? Salahnya di mana Juan nih? Ini Bu, yang sin X, sin H-nya ini salah. Yang betul itu harusnya sin H cos X. Sin H cos X. Nah, jadi teman-teman seperti ini yang betul ya. Ditukar gitu ya. Kalau saya biasanya namanya sin X cos H dan seterusnya. Ini boleh betul nih. Ya. Dan yang plus jadi plus. Terus dibagi apa Juan? Dibagi H, Bu. Ada yang ketinggalan nggak Juan? Ada, Bu. Harusnya Yang di mana? belakangnya sin H, sin cos ini masih dikurang sin X lagi. Oke. Terus apa yang Juan lakukan lagi setelah ini? Kalau saya sukanya dipisah semuanya, Bu. Dipisah semuanya. Yang mana yang dipisah? Sin X cos H per H ditambah, gitu. ya kayak gitu. Cos H per H tambah. Nah, teman-teman, jadi kalau saya nulis itu, saya cuma ikutin dulu aja. Masalah benar atau enggak, belakangan aja ya. Karena kalau saya motong tengah jalan, takutnya ternyata yang dimaksud teman Anda itu benar. Jadi saya cuek-cuek aja tulis dulu ya. Kalian juga nggak boleh langsung main komplain. Sin X. Lalu gimana, Juan? Baru yang pertama itu yang limit H mendekati 0 sin X cos H per H, itu nilai cos H-nya itu H-nya itu dimasukinnya 0, berarti nanti jadinya itu sin X per H. Sin X per H. Nah, kalau cos 0 itu 1 kan ya, jadi sin X per H. Lalu, berarti masih ada limitnya dong ya? Iya ya. Nah, di sini letak kesalahannya Juan, ketika Juan menginputkan H sama dengan 0, harusnya nggak boleh cuman cos doang yang diinputkan 0. Tapi H-nya juga harus diinputkan dengan 0. Oh, jadi tidak tepat seperti itu. Oke, Bu. Ya, jadi tidak boleh, jangan dipisah-pisahkan untuk ini. Oke, terima kasih Juan. Juan jangan lupa tulis NIM di chat ya. Iya, Bu. Oke, teman-teman siapa yang mau memperbaiki ini saya hapus dulu, kita coba yang raise hand dulu ya. Ada Jennifer. Jennifer, gimana Jen? Harusnya diapain? Oke Bu, harusnya sin X itu kaliin sama cos H minus 1 dikurung. Nah, jadi teman-teman katanya sin X yang pertama nih, yang di suku pertama ini dengan yang ini itu bisa digabung dulu. Makanya kenapa punya Jennifer jadinya kok kenapa Bu Jennifer begitu sin X-nya dikeluarin dulu. Kita ikutin aja dulu ya Jennifer ini entah salah atau enggak. Cos H minus 1. Lalu yang di belakang dibiarkan. Mau dipisah atau terus Jennifer? Bisa diterusin atau dipisah sih? Bisa. Iya, bisa bebas aja ya sebetulnya teman-teman. Itu terserah Anda aja sebetulnya ini. Dibagi dengan H. Lalu apa lagi? Lalu lim H sampai kosong, sin X kali cos H minus 1 out of H. Jadi dipisah dulu. Oh, dipisah. Siapa nulis? Langsung pisah dari awal aja ya. Ini aduh lupa hapus nih. Ini per H. Wali kalian nggak boleh contoh ya. Kok Bu Fiska suka bilang malas nulis ya? Malas nulis kayak gitu. Loh, jangan salah paham. Malasnya itu tetap ditulis gitu loh ya. Tapi maksudnya bukan berarti malas semua cara di skip. Jadi langsung main jawabannya aja tuh nggak boleh. Ya, jadi jangan telan mentah-mentah semua yang keluar dari mulut saya. Bu Fiska juga boleh malas, saya juga boleh malas. Awas ya, jangan disalahartikan. Lanjut, gimana nih Jennifer? Yang pertama itu kan cos H minus 1 out of H itu jadi 0. Jadi sin X kali 0 jadi 0. Yang kedua, jadi bentar, stop dulu, jangan ngebut. Kita nggak dikejar-kejar apa-apa. Nggak ada dinosaurus di sini ya. Yuk, teman-teman lihat nih. Jadi maksudnya Jennifer, teman-teman, kalian punya sifat.
ketika H-nya menuju 0, dan kita punya cos H minus 1 per H, itu sudah saya tuliskan juga kemarin ya, yang sudah di file saya upload itu ada, itu hasilnya adalah 0. Jadi, sin X-nya ikutan hilang, karena 0 dikali sin X. Jadi suku pertama udah selesai. Nah, suku yang kedua, kata Jennifer, kita punya ini. Sin H dibagi H ketika H-nya menuju 0 itu akan menjadi 1. Sehingga kata Jennifer total akhirnya akan menjadi cos X. Gitu deh. Yang lain yang raise hand nanti ya kita masih punya sesi kedua. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Jadi kalau kalian di SMA berpikir apa sih sebenarnya derivatif ini cuma main rumus-rumus, enggak teman-teman, ini ada artinya walaupun nanti memang kedepannya jadi kayak seolah